Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sekitar 10.000 pusat kesehatan masyarakat di tanah air belum pernah direnovasi sejak era Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Dalam acara penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi sebesar 10,27 triliun rupiah di Kejaksaan Agung pada hari Rabu, Prabowo mengatakan uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas. Dengan perkiraan anggaran kebutuhan perbaikan satu puskesmas sekitar 2 miliar rupiah. Menurut Prabowo, pada bulan depan negara juga akan memperoleh tambahan penerimaan negara 10 triliun rupiah dari Satgas PKH dan 39 triliun dari PPATK. Jika angka tersebut realisasi, maka 10.000 puskesmas dapat direnovasi. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun. Pemirsa, mengisi waktu libur akhir pekan, kawasan wisata alam fantasi Ancol masih menjadi tujuan favorit warga ibu kota dan sekitarnya. Salah satu destinasi yang paling diminati adalah SeaWorld Ancol yang menyuguhkan pesona kehidupan bawah laut bagi keluarga. Ribuan pengunjung memadati area SeaWorld Ancol, Jakarta Utara sejak Jumat pagi. Antrian panjang terlihat di pintu masuk didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak untuk melihat langsung beragam biota laut. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bawah air melalui terowongan Antareja, sebuah terowongan kaca sepanjang 80 meter, di mana berbagai jenis seperti ikan hiu, pari, dan ikan raksasa lainnya berenang tepat di atas kepala. Selain terowongan Antareja yang ikonik, SeaWorld kini menampilkan banyak akuarium dengan desain unik. Keunikan ini dimanfaatkan oleh pengunjung untuk bersuah foto karena perpaduan cahaya air dan desain akuariumnya menghasilkan foto yang sangat cantik. Tidak hanya sebagai objek foto, setiap sudut akuarium ini tetap mengedepankan sisi edukasi. Ya, pemirsa, masih menjadi daya tarik bagi warga untuk menghabiskan waktu saat libur panjang bersama keluarga. Dan untuk mengetahui salah satu lokasi wisata favorit bersama keluarga di Samudra Ancol, Jakarta Utara, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa bersama juru kamera Andri Setiawan yang akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang Hadisti, bagaimana situasi libur panjang di sana saat ini? Iya, halo, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Wisata Ancol ini memang tampaknya masih menjadi wisata favorit nih bagi warga ibu kota dan juga sekitarnya. Karena pengunjung yang berwisata di Ancol ini tidak hanya dari kota Jakarta saja, namun juga dari berbagai daerah. Nah, tampaknya pada momen libur panjang pada pekan ini banyak masyarakat nih, tidak dari Jakarta saja namun juga dari luar daerah ini yang memanfaatkan libur mereka dengan berwisata ke Ancol. Memang banyak sekali di sini area yang menarik perhatian pengunjung di sini. Nah, salah satunya adalah di Ocean Trip Samudra Ancol. Ini adalah pertunjukan yang menjadi ikonik nih, yakni adalah Mermaid Show atau pertunjukan Putri Duyung, yang mana tentu ini dapat membuat antusias pengunjung begitu tinggi karena mereka sangat tidak sabar tampaknya melihat pertunjukan ikonik ini, yang mana nantinya akan ada penyelam profesional yang akan berinteraksi atau menyapa pengunjung begitu. Nah, ini memang menjadi salah satu wisata yang menjadi favorit nih. Bahkan kami tadi memperhatikan sejak dari tadi pagi ini selalu ramai pengunjung yang terus berdatangan. Nah, kalau untuk sesi pertama tadi atraksi Putri Duyung ini sudah berjalan pada pukul 10 pagi tadi, kemudian dia akan dilanjutkan pada pukul 12 siang untuk sesi keduanya. Nah, kemudian juga selain Samudra Ancol, tak jauh dari sini juga salah satu wisata yang diminati juga adalah SeaWorld. Nah, yang mana SeaWorld ini tentunya juga menarik perhatian pengunjung karena menyajikan beragam biota laut yang tentu ini menarik sekali untuk dilihat nih untuk pengunjung
pengunjung ini khususnya anak-anak. Karena di sini mayoritas pengunjung yang datang adalah mereka yang berkeluarga membawa anak-anak mereka. Ada beragam jenis akuarium yang unik dan menarik yang tentunya ini menarik perhatian dan juga digunakan oleh para pengunjung untuk berfoto begitu. Kemudian saat itu juga ada terowongan kurang lebih panjangnya 80 meter. Ini juga menjadi salah satu terowongan yang ikonik. Kemudian juga yang paling menarik perhatian pengunjung karena mereka dapat melihat beragam jenis hewan laut, ikan raksasa, begitu ikan pari, kemudian juga ikan hiu yang berenang bahkan di sekitar dan bahkan hingga di atas kepala mereka. Nah, inilah yang menjadi salah satu spot paling menarik bagi para pengunjung. Kemudian mereka juga selain melihat pemandangan di bawah laut, mereka juga bisa kembali belajar karena tidak hanya menyajikan pemandangan saja, namun juga ada keterangan atau jenis, baik itu klasifikasi, kemudian juga kriteria dari hewan-hewan laut ini yang dijelaskan, sehingga ini cocok sekali bagi pengunjung yang membawa anak-anak mereka untuk sekalian belajar nih. Nah, ini memang ada beragam pesan dan juga nilai-nilai yang disampaikan dalam wisata SeaWorld maupun juga Putri Duyung ini, yakni adalah pesan untuk menjaga lingkungan laut. Demikian, Fajar. Baik, sangat seru begitu ya bagaimana kemudian situasi libur di sana. Terima kasih rekan Hadisti Arifa dan juru kamera Andri Setiawan telah melaporkan langsung dari Samudra Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Kembali bersama kami, pemirsa, anggota DPRD Jember yang viral karena bermain game dan merokok saat rapat meminta maaf dan mengaku hilaf atas ulahnya. Ia siap menerima sanksi dari partai maupun kelembagaan dewan. Kalau memang kita berangkat dari evidence base yang sama, kami melihat di angka sebelumnya itu. Setelah aksinya merokok sambil main game saat rapat viral di media sosial, anggota Komisi D DPRD Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf dan mengaku hilaf atas tindakannya. Dalam pernyataannya, anggota DPRD termuda ini meminta maaf kepada masyarakat Jember serta Ketua Umum dan DPP Partai Gerindra karena telah mencoreng citra DPRD dan partai. Ia juga menyatakan siap menerima kritik dan menjadi peristiwa ini sebagai bagian evaluasi pribadi. Meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Aksi salah seorang anggota DPRD Jember yang bermain game dan diduga merokok saat rapat berlangsung menuai sorotan publik. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi saat Komisi D sedang membahas isu krusial penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan setempat. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota dewan agar tetap menjaga etika saat bertugas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.